burung besar terbang di atasnya. Relief ini, ujar Ridwan sambil menunjuk satu bagian. Banyak yang mengira ini Garuda, simbol Hindu. Tapi lihat lebih dekat. Ada tulisan kecil dalam aksara yang belum terklasifikasi. Saya punya hipotesis bahwa ini bukan mitologi India, tapi sisa-sisa narasi yang lebih kuno. Mungkin bagian dari sejarah yang disamarkan menjadi simbol. Hiroshi tidak menjawab. Ia mengeluarkan kamera dan memotret relief itu dari beberapa sudut. Untuk pertama kalinya, ia merasa seolah ada celah dalam narasi sejarah yang selama ini ia anggap solid. Malam itu, di balik dinding kamar hotelnya, Hiroshi merekam catatan lapangan. Suaranya tenang namun mulai terdengar ragu. Eksplorasi ini mungkin akan membawa saya ke wilayah paling absurd dalam karier saya. Tapi jika data yang saya lihat hari ini benar, maka sejarah Asia Tenggara bisa saja harus ditulis ulang. Bukan untuk membenarkan kepercayaan tertentu, tapi untuk mengakui bahwa kebenaran tidak selalu seperti yang kita pikirkan. Ia mematikan perekam, lalu duduk diam. Ada rasa asing dalam dadanya, bukan rasa takut, tapi sesuatu yang mendekati keterpukauan, dan ini baru permulaan. Langit Borobudur pagi itu tertutup awan tipis, menciptakan cahaya lembut yang menyorot relief-relief batu dengan kontras sempurna. Hiroshi berdiri di pelataran utama candi, membawa buku catatan kecil dan kamera digital di tangan, sementara Profesor Ridwan berjalan pelan di sampingnya. Mereka sudah 2 hari menelusuri satu demi satu panel batu yang mengelilingi bangunan kuno itu. Namun justru hari ini Hiroshi mulai melihat sesuatu yang tak pernah ia perhatikan sebelumnya. Lihat bagian ini, ujar Hiroshi sambil menunjuk relief yang menggambarkan barisan manusia dengan kepala tertunduk dan sosok besar berdiri di tengah mereka dengan tangan terangkat. Secara teknis ini bisa diartikan sebagai Buddha mengajarkan Dharma, tapi perawakannya terlalu berbeda dari tipikal ikonografi Buddhis. Ridwan mendekat. Coba lihat detail pakai kaca pembesar. Ada simbol segi 5 kecil di balik lengan kiri patung itu. Pernah kamu lihat simbol semacam itu dalam literatur Buddhis klasik? Hiroshi mengamati dengan teliti. Segi 5 yang dimaksud memang ada, hampir tersembunyi, namun diukir dengan presisi yang terlalu disengaja untuk dianggap kebetulan. Ia menggeleng pelan. Ini bukan bagian dari simbol Buddhis. Bahkan dalam Mahayana, tidak ada referensi ikonografi segi 5 seperti ini. Hiroshi mencatat sambil mengernyit. Simbol ini lebih mengingatkan saya pada lambang-lambang kerajaan kuno. Tapi di mana? Ridwan tersenyum kecil. Ia membuka ransel dan mengeluarkan sebuah buku lusuh. Terjemahan Al-Quran lengkap dengan tafsir klasik. Ia membuka ke surah Saba ayat 12 dan 13. Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan di waktu sore pun sama dengan perjalanan sebulan. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin bekerja di hadapannya dengan izin Tuhan. Hiroshi membaca diam-diam. Matanya mulai menajam. Di halaman seberangnya, Ridwan meletakkan salinan manuskrip dari abad pertengahan Persia yang menggambarkan pembangunan kuil besar oleh pasukan manusia dan makhluk bersayap, disebut sebagai Ifrit dalam teks. Saya tahu ini terdengar gila, Hiroshi, ujar Ridwan. Tapi perhatikan struktur Borobudur. Dibangun dari 2 juta lebih batu andesit, disusun dengan presisi tanpa perekat. Bahkan dengan teknologi modern, pengerjaan seperti ini butuh waktu puluhan tahun, jika tidak ratusan. Tapi banyak sumber lokal dan luar menyiratkan bahwa bangunan ini muncul dalam waktu yang jauh lebih cepat. Hiroshi mengangguk pelan. Dan kamu mengaitkan ini dengan ayat-ayat Al-Quran tentang jin dan kekuatan Sulaiman. Bukan hanya ayat itu, jawab Ridwan sambil membalik halaman. Ada catatan dari kitab Satu Raja-Raja dalam Alkitab Ibrani yang menyebutkan bagaimana Sulaiman mempekerjakan ribuan pekerja asing dan membangun struktur megah dalam waktu singkat. Tapi dalam Al-Quran, detailnya jauh lebih mencengangkan. Ada unsur non-manusia yang bekerja di bawah komandonya. Sekarang jika itu benar, maka mungkin jejaknya tidak hilang. Mungkin mereka membangun sesuatu di tempat yang tak pernah kita duga. Hiroshi menatap relief lain. Kali ini menggambarkan seekor burung besar membawa seseorang terbang ke langit. Garuda? Tanyanya. Bisa jadi, kata Ridwan. Tapi bisa juga analogi dari burung hudhud. Dalam Al-Quran, hudhud adalah utusan Sulaiman yang mampu mengabarkan informasi dari jauh. Sebuah jenis komunikasi langit atau teknologi tinggi dalam bentuk yang kita belum pahami. Aku ilmuwan, Ridwan. Aku butuh bukti, bukan simbol atau interpretasi mitologis. Tentu, jawab Ridwan sambil melipat buku. Tapi bukti bukan hanya apa yang bisa kamu pegang. Bukti juga bisa berupa pola yang berulang, anomali yang tak bisa dijelaskan dengan teori yang ada. Dan dari semua pola itu,